Ini gambaran sebagai model pola asuh orang tua gitu ya. Model pola asuh orang tua, saya yakin kemarin juga sudah disinggung, saya hanya merefleksi saja gitu ya. Merefleksi saja ada pola asuh otoriter atau overprotective, permisif dan otoritatif. Ya, kita coba untuk bahas satu-satu meskipun saya akan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar gitu ya. Tapi poin-poinnya saja. Jadi pola asuh otoriter itu cenderung kemudian bersikap bahwa anak harus patuh kepada orang tua. Gitu ya. Makanya sekarang kita refleksi diri. Ya, mungkin apa namanya? Apakah kita ini ya, patuh terhadap perintah orang tua? Artinya memang orang yang patuh kepada orang tua. Oke, nah gitu ya. Sesuatu yang positif ini tentunya kan gitu ya, patuh kepada orang tua. Tapi kita itu merasa tidak percaya diri karena apa? Tidak mempunyai kemampuan untuk eksplorasi. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan gitu ya. Kemudian kita mengalami kesulitan menyelesaikan masalah pada saat ada di luar rumah. Gitu ya. Kalau ini terjadi, nah, gitu. Dan termasuk kita kurang mandiri karena segala sesuatunya diatur oleh orang tua. Kalau kita sebagai ayah dan bunda gitu ya, dengan melakukan pola asuh otoriter, memang yang kita dapatkan adalah anak yang patuh kepada orang tua. Mereka bukan tipe pembangkang, mereka tidak akan bahkan tidak akan membangkang pada saat mereka ada di rumah. Tapi pada saat mereka ada di luar, ya mereka akan ibaratnya seperti burung yang lepas dari sangkarnya. Ya Anda tahu sudah kan gitu ya. Maka yang akan terjadi adalah gitu ya. Kalau di rumah memang menunjukkan kepatuhan, ya, menunjukkan kepatuhan kepada orang tua. Makanya banyak terjadi di sekolah-sekolah kadang gitu ya. Sering ada apa namanya keluhan dari pihak sekolah bahwa anak ini tidak bisa diatur kalau di sekolah. Anak ini semaunya sendiri, anak ini begini itu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian disampaikan hal ini kepada orang tua gitu ya. Disampaikan kepada orang tua. Tapi orang tua mengatakan, enggak, kalau di rumah itu dia adalah anak penurut. Kalau di rumah itu anak yang patuh. Kalau di rumah itu anak yang pokoknya suka perhatian dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya mengatakan ini sangat dimungkinkan ada model pola asuh, entah itu nanti otoriter atau overprotective dalam hal ini. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat kepatuhan terhadap orang tua memang tinggi, ya, tetapi anak tidak percaya diri karena tidak mempunyai kemampuan untuk bereksplorasi. Ya, semuanya diatur oleh orang tua. Mempunyai kesulitan menyelesaikan masalah saat ada di luar rumah. Jadi segala sesuatunya memang kemudian ya kalau dia merasa kesulitan kemudian dia sampaikan kepada orang tua gitu ya. Saya begini, kan gitu. Nanti yang menyelesaikan orang tua semuanya. Makanya banyak orang tua sekarang kalau anaknya ada masalah sedikit langsung lapor ke apa langsung dalam tanda kutip menyampaikan gitu ya ke pihak sekolah. Ini anak saya dibully, ini anak saya kok diperlakukan begini, ini anak saya. Ya kenapa? Karena segala sesuatunya semuanya dia yang mengatur orang tua. Anak tidak punya kemampuan bagaimana mereka harus menyelesaikan masalahnya pada saat mereka ada di luar rumah. Karena ini yang kemudian menjadi yang terjadi pada mereka. Tidak bisa mandiri karena segala sesuatunya juga diatur oleh orang tua. Itu yang otoriter. Begitu juga overprotective sama gitu ya. Patuh kepada orang tua, lebih tertata dalam kesehariannya. Ini positifnya. Tapi negatifnya ya sama dengan otoriter. Tidak percaya diri, kesulitan menyelesaikan masalah. Karena apa? Selalu dilayani, kurang mandiri. Ya, karena segala sesuatunya dilayani oleh orang tua. Nah, ini yang kemudian juga harus kita refleksikan kan gitu ya. Apakah kemudian apa namanya kita pernah mendapatkan begitu yang akhirnya sekarang menjadi seperti ini, atau kita kemudian juga melakukan seperti itu kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita. Nah, otoriter atau overprotective gitu ya. Kadang-kadang sekarang ini banyak orang tua yang tingkat kecemasannya tinggi.
Jadi malah justru yang cemas itu orang tuanya. Kalau anak itu di luar rumah cemas, diteleponi kan gitu ya. Kenapa? Karena "Wah, kamu di mana Kak? Mbok cepat pulang ini nanti kalau ada apa-apa gini wah gitu. Jadi seorang tua itu sudah ibaratnya overprotective pada anak gitu ya. Nah, ini menjadi satu refleksi kita.